Baik. Shalom semua, selamat pagi. Eh, saya berharap kita semua dalam keadaan baik. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan mari kita siapkan hati kita satu hati di dalam doa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar seruan kami. Kami percaya di tempat kami berada, hadirat-Mu nyata, Engkau menjamah hati, pikiran, dan tubuh kami ya Tuhan. Hari ini kami berdoa biar Engkau menganugerahkan hikmat, pengertian, juga pewahyuan, sehingga kami tidak hanya mendengar perkataan manusia, tapi kami juga mendengar perkataan hidup yang datang dari Tuhan. Dan kami percaya waktu kami mendengar firman, iman kami dibangkitkan dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami buka hati kami terima anugerah yang dari Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang besar yang Kau sudah siapkan buat kami pada pagi hari ini, dan kami siap untuk menerimanya di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari setiap kita yang siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semua. Saya menyapa saudara-saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya ini hari yang baik Tuhan sediakan, Tuhan ciptakan untuk kita. Dan saya percaya waktu kita dengar firman Tuhan, kita tidak akan selesai dan dalam keadaan yang sama. Jadi saya mendorong setiap kita, mari persiapkan kapasitas hati dan batin kita, supaya firman bisa mendarat di dalam kekuatan hati kita sama-sama. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya mau bersyukur ada dua sahabat saya yang bergabung, ada Kak Heri dan Kak Koko Marcel, ya dua orang luar biasa yang Tuhan pertemukan dalam hidup saya. Oke, satu tema yang menarik teman-teman, bahwa bagaimana sebenarnya kita menang terhadap apa yang terjadi di masa lalu kita. Nah, kehadiran Tuhan sebenarnya itu sangat penting untuk kita bisa memenangkan pertempuran yang ada dalam batin dan pikiran kita. Oke, saya mau mulai dengan ini. Saya melihat ya, kadang-kadang tren kata-kata mengikuti fenomena. Contoh, dulu zaman saya jarang banget orang bilang galau, baper, galau, baper. Jadinya jarang orang galau, jarang orang baper. Sekarang istilah itu populer dan orang bisa baperan lo, jangan galau, jangan baper. Ya, berapa waktu lalu istilah mental health itu jarang terdengar. Sekarang gampang banget ketemu dengan anak-anak muda, orang dewasa yang kayak gue mental health deh, kayak gue punya masalah nih, kayaknya gue perlu ke psikiater deh dan sebagainya. Tidak memungkiri memang ada beberapa orang yang memiliki sebuah masalah serius dan membutuhkan pertolongan dari para ahlinya, tapi izinkan saya untuk melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Jadi saudara, hidup ini adalah 10% apa yang terjadi sama kita, lalu 90% bagaimana jiwa, hati, dan batin kita, pikiran kita merespon sama apa yang terjadi. Jadi sadar tidak sadar, reaksi kita terhadap apa yang terjadi, itu yang sebenarnya mendirect hari-hari kita, keputusan kita, pemikiran kita, lalu keputusan-keputusan kita. Banyak orang hari-hari ini berjalan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada orang-orang yang meremehkan dia. Itu salah satu contohnya. Ya, kalau saya udah lumayan berumur ya. Dulu zaman saya remaja lah, film-film kungfu atau film-film India tuh template biasanya. Ya, sekarang masih ada lah. Satu keluarga bahagia, datanglah perampok, lalu membunuh seluruh keluarga. Lalu si bungsu ngumpet di lemari, ya gitu kan ya. Lalu 2 jam, filmnya 2 jam, hanya berisi si bungsu dewasa sama si bungsu mempersiapkan dirinya untuk membalas dendam terhadap penjahatnya. Dan setelah akhir 2 jam ketemu penjahatnya dibunuh, dibalas dendam, lalu filmnya selesai. 2 jam hanya menyaksikan reaksi terhadap peristiwa yang mungkin cuma sekejap gitu. Nah, tanpa disadari banyak orang seperti itu. Terluka, trauma, punya begitu banyak hal yang terjadi. Mungkin durasinya kecil, tapi mungkin obyeknya pun mungkin sederhana, tapi itu bisa bertahun-tahun orang masih hidup berdasarkan traumanya, berdasarkan ketakutannya.
Sampai hari ini saya ketemu dengan begitu banyak orang yang memutuskan untuk tidak mau naik pesawat karena pernah mengalami turbulensi, tidak mau makan sesuatu, tidak mau pergi keluar kota, takut melewati jembatan, takut menghadapi banyak hal. Ternyata hal yang sifatnya traumatik, hal yang sifatnya menghantam kejiwaan dan batin kita, itu punya power untuk mendirect. Makanya kan kadang-kadang kita sering dengar istilah, semua cowok sama aja. Ya, semua laki-laki buaya. Akhirnya kita mengeneralisir dan kita menyimpulkan kesimpulan-kesimpulan yang terlalu dini berdasarkan traumatik yang dalam hidup kita. Nah, orang tuh terkungkung di situ. Orang sulit sekali keluar. Nah, kenapa kita butuh firman? Kita butuh Tuhan untuk memerdekakan kita dari kurungan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah terjadi. Banyak orang sekarang trauma sama gereja, trauma sama pemimpin rohani. Semua gereja sama-sama, ujung-ujungnya duit. Ujungnya gini. Jadi tanpa disadari bahwa di reaksi dia adalah berdasarkan reaksi orang ke dia. Ini yang harusnya kita merdeka banget dari sini. Dan saya berdoa saya bisa menjelaskan dengan baik pada pagi hari ini. Ada 2 orang ibu masuk ke satu tempat belanja. Tempat belanja yang sama. Ibu penjual ini ternyata lagi sakit gigi, lagi patah hati, lagi nggak tahu apa. Pokoknya bad mood banget. Ibu yang pertama nanya baik-baik, dijawab dengan ketus, dijawab dengan nada tinggi, dijawab dengan nggak enak lah. Lalu ibu yang pertama ini emosi dong. Dikatakan sama si pembeli, hey, pembeli adalah sama penjual, maaf. Hey, pembeli adalah raja. Lalu dibales, kalau nggak mau beli di sini, beli aja di sebelah. Jadi ibu yang pertama nih marah-marah gitu. Lalu ibu yang kedua juga dijutekin. Tapi ketika ibu yang kedua keluar, ibu yang keluar tuh dengan senyum, dengan gembira. Lalu ibu yang pertama kan kepo. Disamperin ibu yang kedua. Bu, ini kan penjual nih nggak punya attitude. Kok bisa ibu udah dijutekin, udah dikerasin, masih bisa bersukacita, masih bisa senyum-senyum. Lalu ibu yang kedua bilang gini, perhatikan baik-baik. Ini poin saya. Reaksi kita harusnya tidak bergantung reaksi orang ke kita. Makanya lucu kalau orang kenal Tuhan, lalu bilang gini, kalau lu baik sama gue bisa 1000 kali lebih baik. Tapi jangan coba-coba jahatin gue bisa tunjukin, gue bisa 1000 kali lebih jahat. Itu orang, artinya kan reaksi kita berdasarkan orang. Bahagia kita berdasarkan orang. Nah, makanya banyak orang kesulitan menjalankan kehidupan ini dan memutuskan kehidupan ini karena reaksi orang ke kita akhirnya menimbulkan keputusan-keputusan kita untuk melakukan reaksi. Gitu. Gue nggak mau cowok sama orang kayak gini. Gue nggak mau cowok sama suku kayak gini. Gue nggak mau pokoknya kerja sama orang ini. Rangkaian traumatik itu mengkungkung kita. Saya berdoa pagi ini, firman memerdekakan kita bahwa harusnya kalau di batin ada firman, kalau di batin ada Tuhan. Alkitab berkata, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Termasuk kemerdekaan dari hal-hal yang sifatnya trauma gitu. Trauma gitu. Ya, ada teman saya yang sampai hari ini nggak pernah mau sentuh yang namanya lele, ikan lele. Ada yang nggak bisa makan duren gitu loh. Karena ya lele kan makanannya tahu sendiri, bro. Gini. Nah, kadang-kadang asumsi yang disimpulkan menghasilkan sesuatu yang traumatik dan menghalangi untuk kita bisa merdeka, terbang tinggi, berkarya, berkolaborasi, melakukan perkara-perkara yang ajaib dan menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya berdoa kalau ada hari ini teman-teman yang memiliki sesuatu yang sifatnya traumatik, saya berdoa pagi hari ini Tuhan sembuhkan kita. Dan saya berdoa untuk semua yang mendengarkan suara saya. Satu saat Tuhan pakai hidup, pikiran, dan karya-karya kita untuk bisa menolong dan menyembuhkan orang keluar dari titik-titik krisis yang nggak mudah. Oke, saya bacakan 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga, perhatikan baik-baik, roh
jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Doa yang dinaikkan Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika adalah semoga, perhatikan saya baik-baik, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna. Teman-teman perhatikan, kita ini 3-in-1. Di satu yeri ada tubuh. Botak, jenggot, itu tubuh. Ya, agak buncit, cuma terhalang kamera, puji Tuhan. Ya, itu tubuh. Nah, di dalam tubuh saya yeri satu ini, yang teman-teman lihat di layar, ada jiwa. Jiwa saya. Apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak, emosi, intelektual. Makanya kalau orang sakit jiwa ya tinggal tubuhnya aja, ya kan? Orang bisa telanjang di jalan, orang bisa ketawa-ketawa sendiri. Tubuhnya ada, jiwanya terganggu. Tapi ini yang hanya ada di dalam kacamata firman Tuhan. Selain tubuh dan jiwa, ada juga roh, spiritualitas, rohani. Kenapa orang tuh sebenarnya suka hal-hal mistis gitu ya? Karena di dalam kita sebenarnya ada juga kerinduan rohani. Ya kalau dia nggak nyari Tuhan, ya dia nyari setan. Tapi kita ini ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh. Nah, Alkitab berkata, semoga firman menguduskan bukan cuma rohani kita, tapi juga jiwa kita. Makanya orang kalau memiliki mental health, nanti saya akan saksikan di belakang, saudara, memiliki trauma, memiliki ketakutan berlebihan, memiliki disorder, sebenarnya firman menjadi sebuah kekuatan di jiwa. Karena firman bukan hanya bicara soal hal-hal rohani, firman juga bicara juga hal-hal yang sifatnya kejiwaan. Gitu. Bahkan firman juga berkata soal sesuatu mengenai tubuh. Tubuh kita ini bait Allah loh. 1 Korintus 3:16 dikatakan, barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dan bait Allah adalah kudus, dan bait Allah adalah kamu. Dibuka dengan kalimat, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi teman-teman, firman, waktu kita meresponi firman Tuhan, maka firman akan berpengaruh kepada tubuh, kepada jiwa, dan kepada rohani kita. Nah, banyak orang menyampaikan begitu banyak hal penting, bagaimana caranya membangun kerohanian kita. Dan itu penting sekali. Baca Alkitab, doa, ada namanya makaroni, makanan rohani. Kayak yang kita lakukan pagi hari ini. Ya, selamat menikmati makaroni, makanan rohani. Kenapa kita harus makan? Ketika rohani kuat, maka rohani kita akan menolong semua sirkulasi kejiwaan kita. Sekarang saya tanya, benar nggak nih? Orang bisa ibadah bareng, katakanlah onsite, tapi pulang ngegeng. Ini mainnya sama ini, yang suka musik sama yang suka musik, ya. Yang geng drama Korea ngegengnya sama geng drama Korea. Yang rohani banget ngegengnya sama rohani banget. Jadi kadang-kadang secara kerohanian kita nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita sangat punya masalah di area kejiwaan. Bisa nggak kita nyembah Tuhan sama-sama di gereja, berdoa, sembahyang, tapi di saat yang sama kita saling nggak suka satu sama lain. Kita nggak ngomong bertahun-tahun sama teman kita, bahkan sama keluarga sendiri. Gitu. Kita bisa saling nggak suka satu sama lain. Kita bisa saling menyakiti satu sama lain. Padahal sembahyang bareng, doa bareng. Itu pentingnya kita mengizinkan firman juga mempengaruhi kejiwaan kita. Makanya orang kalau dengar firman, orang kalau rajin, orang kalau hidupi firman, secara tidak langsung dan secara langsung, maka firman akan menguatkan kejiwaan kita. Di kitab Yesaya dikatakan, kuatkan dan teguhkan. Kalau kita lagi minder, firman Tuhan berkata, hei kamu tuh berharga dan mulia di mataku. Kamu tuh biji mataku. Tidak tahukah kamu bahwa tidak satu helai rambutmu jatuh tanpa seizin Tuhan. Kalau saudara khawatir akan masalah keuangan, pasangan hidup, kuliah, kerja, dan sebagainya, di Yohanes 6 ayat 33 dikatakan, jangan khawatir akan apapun dalam hidupmu. Jangan khawatir akan apa yang kamu pakai. Jangan khawatir apa yang akan kamu makan. Karena burung di udara dipelihara, bunga bakung didandani Tuhan, terlebih dengan kamu. Gitu. Kalau saudara marah, Alkitab berkata, jangan marah, tinggalkan panas hati itu. Karena tidak ada kebaikan yang bisa dikerjakan di dalam kemarahan. So bayangin, firman itu mengintervensi sehingga orang bisa berubah.
Sekarang saya ajak saudara masuk lebih dalam. Kejiwaan kita banyak sekali terbentuk oleh pola asuh. Saya dididik oleh keluarga Indonesia Timur. Ya, orang Indonesia Timur lebih keras. Ada yang dididik hitung-hitungan, ada yang dididik dengan dikasih duit terus, ada yang tidak dididik, tidak dipeduliin, dibiarin aja begitu. Tapi kejiwaan kita sangat terbentuk lewat bagaimana kita diasuh. Makanya kadang-kadang orang bisa sebel sama diri sendiri. Saya ini udah tua loh, kok masih begini ya? Harusnya saya tuh nggak kayak gini. Dan kadang-kadang saudara nggak bisa keluar dari pola asuh itu. Ya, nih ya, saya ngomong agak serius. Karena saya lagi menekuni hal ini. Kalau saudara hari ini terluka, saudara pahit, bahkan saudara benci dengan ayahmu di rumah, atau hari ini saudara sayang tapi saudara kehilangan, maka itu akan berdampak. Maka saya punya campaign namanya Ayah Hadir. Karena semua orang butuh figur ayah. Dan banyak orang laki-laki lalu ketika mau menikah nggak siap jadi ayah sebenarnya. Siap senang-senang doang. Dan itu berdampak di dalam sebuah dampak yang dahsyat dan luar biasa. Nah makanya di tengah keterbatasan apa yang terjadi, kita itu butuh Tuhan. Secara spesifik saya ingin menyampaikan saudara sekalian bahwa firman sangat memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perasaan kita. Filipi 2 ayat 5. Kalau saudara di dekatmu ada Alkitab, saya dorong saudara buka Filipi 2 ayat 5. Sama-sama dengan saya. Filipi 2 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga. Jadi pikiran di dalam Kristus, pikiran dan perasaan. Jadi apa yang kita hadapi, ya apa yang kita akan alami ketika kita mulai mengenal Tuhan dalam hidup ini. Pertama, pikiran kita pasti berubah. Pasti berubah. Makanya orang tuh pasti bisa berubah di dalam Tuhan. Nah yang kedua, yang ini yang saya suka. Karena saya rasa semua orang butuh. Dan banyak orang tidak tahu bahwa ternyata orang ikut Tuhan. Bukan cuma pikirannya berubah, tapi perasaannya berubah. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa merubah perasaan seseorang? Gak, secara ini ya sudah. Banyak literasi-literasi, pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang sulit. Perasaan itu deep, perasaan itu personal. Semua punya ruang rahasia di dalam perasaan kita yang nggak semua orang boleh tahu. Maka saya mau nanya, ya kalau saudara mau jawab ya silakan. Siapa di tempat ini pernah atau sering merasakan kesepian di tengah keramaian? Siapa di sini sering ngerasa bahwa entah kenapa ya, bukan karena saudara nggak punya siapa-siapa. Saudara punya keluarga, teman rohani, tapi bahkan ketika lagi Zoom gini ya ini kan Zoom ya, bahkan ketika onsite atau Zoom, atau lagi interaksi seru-seruan, ada satu momen yang saudara pun nggak suka, yaitu perasaan sendiri, perasaan sepi. Ada satu ruang yang, nih tolong perhatikan baik-baik, ada satu ruang yang nggak bisa diisi oleh apapun, kecuali cintanya Yesus. Kecuali kasihnya Yesus. Saudara mau isi dengan apapun yang dunia ini tawarkan. Seks kah, drugs kah, saudara akan tetap hampa. Saudara akan tetap merasa sendiri, kecuali ruang itu, ruang batin itu, diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Maka kepenuhan batin itu akan memenuhi batin kita. Kita tidak jadi, dalam tanda kutip ya, maaf, gelandangan cinta. Kita nggak menjadi orang yang sibuk membuktikan diri supaya diterima. Sibuk membuktikan diri. Sibuk cari uang supaya dihargai. Gua akan diinjek-injek. No, kita aman, tenang, tentram. Bahkan tanpa ada musik terapi pun kita damai.
Ada ketenangan yang dari Tuhan. Saudara pernah dengar nggak? Ketika di badai, murid-murid di atas perahu. Lalu Yesus menunjukkan satu kualitas kejiwaan yang dimiliki dengan dahsyat. Apa itu? Tidur. Siapa di sini yang sulit tidur? Yesus tidur di tengah badai. Ini perhatikan baik-baik, jangan kelewat please. Di dalam Tuhan ada ketenangan batin yang dari dalam. Maka saya suka istilah, we can dance without music. Karena instrumen yang sejati adalah kehadiran cintanya di dalam kita. Saudara, kenapa Tuhan perlakukan kita dengan baik? Supaya kita kuat. Kalau ada orang-orang yang memperlakukan kita kayak sampah. Kenapa cintanya membungkus, menghangatkan. Supaya di tempat paling ekstrim, suhu paling ekstrim, kita tetap mengalami kedamaian jiwa. Ketika ada yang dukung kita kuat, nggak ada yang dukung kita kuat. Itu pentingnya bagaimana firman menjadi satu dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara masuk lebih dalam. Karya penebusan Yesus. Saudara percaya bahwa karya penebusan Yesus adalah bentuk tertinggi dari cinta Tuhan semesta alam dalam kehidupan kita. Itulah perlakuan Sang Pencipta terhadap kita. Kita diperlakukan bukan dengan tongkat, bukan dengan hajaran. Kita diperlakukan dengan cinta. Makanya yuk jangan buat cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Cinta. Kenapa Tuhan perlakukan kita dengan baik? Kenapa Tuhan perlakukan kita dengan sweet, dengan damai, dengan cinta yang memenuhi batin kita. Supaya, tolong perhatikan baik-baik, kita tidak bereaksi berdasarkan reaksi orang ke kita. Kalau orang jahatin kita bereaksi menurut apa? Menurut cintanya Tuhan sama kita. Saya nggak bohong, saudara. Saya punya pengalaman. Ya, saya mau cerita. Umur 12 tahun, saya adalah seorang atlet tenis. Yang ya cukup oke lah. Dan saya punya klub yang cukup oke. Jadi umur 12 tahun, saya udah punya prestasi tingkat nasional olahraga tenis. Satu ketika, teman-teman saya menyarankan saya untuk satu malam tidur dengan pelatih saya. Pelatih saya adalah pelatih nasional sampai hari ini. Dan ternyata di antara semua teman-teman, hanya saya yang tidak tahu bahwa ternyata pelatih tenis saya itu seorang homoseksual, seorang pedofil, pemangsa anak-anak. Dan ya seperti polosnya anak umur 12 tahun, kucuk-kucuk masuk, dan tidak tahu apa-apa. Dan dia mulai melakukan aksinya. Dan kalau saya ceritain, saudara bisa nggak nafsu makan hari ini. Satu malam saya ngalamin sebuah pelecehan seksual. Umur 12 tahun. Nggak ngerti apa-apa. Malam itu, orang itu mengambil semua gambaran saya tentang cinta, tentang Tuhan, tentang keluarga, tentang iman. Malam itu rusak dalam satu malam. Hancur. Itu kayak fast pecah saya. Saya nggak ngerti ini apa. Saya nggak ngerti soal seks, apalagi homoseksual. Saya nggak ngerti apapun. Tapi orang itu memperlakukan saya dengan begitu biadab. Dan pagi-pagi, saudara, saya disuruh keluar kamar, dikasih satu kaos. Lalu ketika saya ketemu dengan teman-teman saya diketawain. Hari itu muncul satu luka yang begitu deep, begitu dalam hidup saya. Saya nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Tahukah saudara, saya mandi 20 kali sehari. Saking saya jijik dengan diri saya sendiri. Ada hal-hal yang nggak mudah. Saya teriak, mana Tuhan? Mana teman-teman yang lain? Di mana orang tua saya? Dan sejak itu ada satu monster di dalam saya. Maka saya kena narkoba di usia yang sangat muda, usia 13 tahun. Usia 1 SMP, maaf. Lalu saya ngalamin begitu banyak kebrutalan. Saya pernah mau bakar gereja, saya pernah mau bakar rumah, saya pernah mau bunuh orang. Saya nggak tahu kenapa
Hidup saya itu seperti itu. Saya ditolak di mana-mana, orang jauhin saya pindah kota, saya ngalami kehancuran secara fisik. Setiap kali itu ketakutan muncul, saya jadi orang yang brutal. Orang-orang bilang kayak bukan Yeri. Bahkan saya nggak bisa handle kemarahan yang terjadi dalam diri saya. Bertahun-tahun. Sampai satu kali saya overdosis, orang buang saya di got. Dan ketika orang buang saya di got, fix. Saya sampai pada satu kesimpulan bahwa saya sampah dan saya tidak berharga. Dari umur 12 sampai saya beberapa tahun kemudian orang perlakukan kayak sampah. Oke, memang saya sampah. Saya akan perlakukan diri saya kayak sampah. Satu malam saya masuk kamar saya kunci, saya copot kunci itu. Lalu saya tuang satu gelas racun. Saya berniat untuk mengakhiri masa lalu menghancurkan saya. Saya dihancurkan di masa lalu, tapi kejadian masa lalu itu juga membunuh saya di masa depan saya. Ya sudah, saya ambil satu gelas itu, saya nangis, saya pengen seperti orang-orang yang lain. Bisa hidup normal, bisa pacaran, bisa ke gereja, sekolah, dan sebagainya. Saya ngalamin mimpi buruk yang panjang. Dan akhirnya memutuskan saya bahwa ya saya adalah produk gagalnya Tuhan. Mungkin waktu Tuhan lagi nyiptain saya, dia bete atau dia kesel sama siapa gitu, saya jadi. Dan saya minum satu gelas itu. Lalu saya nggak sadarkan diri selama beberapa jam. Besoknya saya bangun. Saya kaget setengah mati. Waktu saya bangun, masih shock. Terus nggak lama saya nangis. Saya bilang, kenapa Tuhan kasih saya kesempatan kedua? Di situ saya mulai penasaran, jangan-jangan benar ya Tuhan sayang sama saya ya. Jangan-jangan benar nih Tuhan ada. Lalu disitulah awal petualangan saya mencari Tuhan dan firman-Nya. Satu kali saya menemukan sepotongan ayat yang membuat saya menangis meraung-raung kayak anak kecil. Di dalam perjanjian lama dikatakan, karena engkau berharga dan mulia di mataku. Itu perkataan deep banget. Ketika orang perlakukan saya kayak sampah, Tuhan semesta alam memperlakukan saya sebagai anak yang dicintainya. Di situ saya baca firman Tuhan berkata, karena engkau biji mataku. Dan ketahuilah anakku, tidak satu rambutmu jatuh tanpa seizin. Aku gembala yang baik. Aku akan menuntun engkau ke rumput yang hijau. Bahkan dalam lembah kekelaman, garda dan tongkatku akan memelihara engkau. Ini adalah pengalaman saya, itu benar-benar mewek, mungkin seminggu mewek, nangis terus. Saya nggak bisa membayangkan ada cinta yang begitu besar. Dan suatu apa yang terjadi? Semakin dalam saya menyelami cintanya Tuhan. Sembuh. Yang saya cerita itu saudara aib loh. Nggak mungkin saya bisa cerita kalau saya nggak sembuh. Satu ketika ketemu dengan pelatih tenis saya beberapa tahun kemudian. Dulu saya niat bunuh dia. Tapi ketika saya ketemu, saya bisa senyum, saya bisa salam, dan saya bisa bilang, Tuhan memberkati. Saya sembuh. Saya pulih. Itu kejadian 25 tahun yang lalu. Di situ saya mulai makin dalam kenal Tuhan. Saya pulih dari narkoba saya pulih dari semua hal. Begitu banyak hal trauma. Dan saya mulai pulih. Dan hari ini, saya mendampingi teman-teman yang ngalamin pelecehan seksual. Dulu saya punya shelter, saya tinggal dengan mereka, saya support mereka. Kadang-kadang pertanyaan sederhana aja bisa membuat mereka akhirnya terbuka dan mau dipulihkan. Saya selalu tanya, kamu mandi berapa kali satu hari? Dia tahu, hanya orang-orang yang pernah mengalami hal itu. Tapi saya mau kasih tahu dalam anugerah Tuhan, hari ini saya merdeka, hari ini saya kuat, hari ini saya bisa berbicara depan saudara, hari ini saya tidak hancur lebur, saya tidak gagal, saya tidak terpuruk, hari ini saya bangkit, dua kaki saya kuat dalam anugerah Tuhan, dan hari ini saya mau menyampaikan, Tuhan yang sama, Yesus yang sama, ada di dekat saudara hari ini. Dan kalau dia dekat saudara, dia mau memulihkan, menyembuhkan. Saya nggak tahu. Tapi kalau saudara ada di Zoom pada pagi hari ini, dengar tidak ada yang kebetulan.
Tuhan kirim saya dalam anugerahnya, ketemu di layar kecil, dimanapun saudara berada, untuk kasih tahu Tuhan sayang sama kamu, Tuhan cinta sama kamu, Tuhan peduli sama kamu, Tuhan tidak tinggalkan, Tuhan tidak lupakan engkau. Dan hari ini maukah kau kembali pada pelukannya, kasih yang mula-mula. Saya tahu tidak mudah, tapi saya mau mengajak saudara bahwa berkembang satu sisi isu mental health. Tapi harusnya kita sadar bahwa di hadapan kita ada Tuhan semesta alam pencipta langit dan bumi yang ingin membangun bukan cuma tubuh dan roh kita, tapi juga jiwa kita. Siapapun saudara, datang yuk sama Tuhan. Raih tangan yang berlubang itu. Masuk dalam dekapan yang dalam. Sehingga kita bisa menikmati hidup ini tanpa terganggu oleh hal-hal yang terjadi di masa lalu. Teman-teman yang kita baru lewati masa pandemi, saya banyak kehilangan teman. Banyak orang trauma, banyak orang sakit dan terluka. Banyak orang takut mau ibadah onsite lagi. Banyak orang takut mau melangkah. Saya punya kabar baik. Lebih besar yang mencintai kita dibanding semua tantangan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Please bangkit, kuatkan dua kaki kita, melangkah. Karena Dia Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saya berdoa dari tempat ini lahir orang-orang hebat. Dari tempat ini lahir orang-orang luar biasa, pemimpin-pemimpin besar yang akan berdampak dalam sebuah pergerakan yang dahsyat dan luar biasa. Saya berdoa pagi hari ini kita disembuhkan, kita dipulihkan. Saya berdoa pagi hari ini tidak ada lagi yang merasa sendirian dan kesepian. Saya berdoa hari ini, kalau ada, mudah-mudahan tidak, ini kalau ada, di antara saudara yang pernah berpikir untuk bunuh diri, dengar, Tuhan cinta saudara. Tuhan sayang saudara. Tuhan punya masa depan. Dia siapkan rencana yang dahsyat di depanmu. Mari kita kembali sama Tuhan. Mari kembali kepada dekapannya. Mari kembali pada posisi kita. Orang yang tidak dilupakan, tapi dicintai Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Semua tundukkan kepala dan tutup mata. Dimanapun kami berada, ya Tuhan. Dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus, kalau kami datang dengan ketakutan akan masa lalu kami, kalau kami datang pagi hari ini dengan kesepian, dengan kekhawatiran, dengan kemarahan, dengan kekecewaan, dengan trauma, aku berdoa dalam nama Yesus, biar cinta Tuhan menjamah. Aku berdoa dalam nama Yesus, biar kasih Bapa memeluk, menjamah. Angkat setiap beban dalam nama Yesus. Kami tahu kami punya Tuhan yang bisa diandalkan. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup. Kami tahu kami punya Tuhan yang mencintai kami. Bahkan mau mati buat kami. Dimanapun kami berada, kuatkan ya Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Dimanapun kami berada, pegang tangan kami. Aku berdoa dalam nama Yesus. Sertai kami sampai suatu saat Tuhan panggil kami. Biarlah kau dapati kami setia. Berkati sisa waktu hari, bulan, dan minggu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami alaskan doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan berkati.